Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik dari Novel Baswedan, sebut pimpinan KPK paksakan kasus Formula E. Dan tak ada hanya itu, bahkan Novel Baswedan mengatakan KPK Firly Bahuri doyan ngibul. Dan sekarang Formula E mau dibuka. Dan bahkan publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari penyelidikan. Ini sangat bagus sekali ya kalau ini terbuka, siapa yang punya data bagus dan siapa yang tidak punya data. Dan bahkan siapa yang melakukan opini terkait dengan pencegalan Anies, terus kemudian siasat Anies untuk tidak maju Pilpres 2024. Dan bahkan di Twitter trending hari ini hashtag tenggelamkan Anies Baswedan. Akibat para cebong-cebong di luar sana, para buzzer-buzzer di luar sana sudah tidak menginginkan dan kepanasan melihat Anies Baswedan capres di 2024. Mari kita lihat seperti ini di Twitter. Ini yang lagi trending hari ini terkait dengan tenggelamkan Anies Nasdem. Ini semuanya berita-berita yang lama yang kemudian diupload ulang ini. Nasdem lupa sejarah Pilkada DKI Jakarta dengan mengusung Anies sebagai calon presiden, menunjukkan ketidakkonsistenan Nasdem dalam alogannya yang restorasi. Tenggelamkan Anies dan Nasdem. Ini video-video lama yang diupload yang kemudian tidak ada bahan sama sekali bahan-bahan terbaru begitu. Sehingga ini menjadi satu catatan penting bahwa hari ini para cebong-cebong dan buzzer di luar sana lagi kepanasan melihat Anies Baswedan dideklarasi dan bahkan Partai Nasdem kemudian dikritik habis-habisan. Dan saya mengapresiasi sekali kepada Pak Surya Paloh hari ini yang telah memberikan dan cara-cara Nasdem mengeluarkan orang-orang yang merusak reputasi Nasdem itu sendiri. Dan inilah akibatnya, dampaknya orang-orang yang di luar sana yang keluar terhadap Partai Nasdem. Berarti ini adalah salah satu cara Partai Nasdem Pak Surya Paloh mengeluarkan orang-orang yang tidak suka dengan Partai Nasdem itu sendiri. Dan ini banyak sekali. Anies Nasdem out, enggak peka bangsa, sedang berduka malah umumkan capres pilihan Anies Nasdem out. Ini bagaimana lantas dengan Giring dan PSI yang juga mendeklarasikan Ganjar? Ini enggak baca data ini. Ya, perempuan cebong kan memang seperti itu kelakuannya begitu. Orang-orang yang tidak membaca data ya memang seperti itu. Ini Indonesia sedang berduka, Anies malah nyapres. Lantas bagaimana dengan Ganjar dan PSI yang dideklarasikan Partai PSI dan juga tanggal 3 Oktober juga dideklarasikan oleh Partai PSI begitu. Itu begitu banyak. Ini dikait-kaitkan dengan Kanjuruhan Malang yang terjadi supporter Malang, dan ini dikait-kaitkan Anies bahwa Anies Baswedan disalahkan. Gimana pemikiran cebong-cebong di luar sana begitu. Dan ini adalah menurut saya pribadi di luar sana lagi gemetaran melihat deklarasi Anies Baswedan begitu wow, dan bahkan relawan-relawan hari ini sangat luar biasa sekali. Mari kita baca begini beritanya. Ini beritanya, Novel Baswedan sebut pimpinan KPK paksakan kasus Formula E. Jakarta sejatinya dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta masih dalam tahap penyelidikan di KPK yang biasanya bersifat rahasia. Namun KPK membuka opsi untuk terang-terangan demi mencegah adanya tudingan melakukan kriminalisasi, terutama terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyebut hal itu sebagai ide bagus. Malah Novel meminta kalian semua rekaman rapat diungkapkan ke publik. Ini ide bagus, buka rekaman dapat ekspos perkara Formula E agar masyarakat tahu bagaimana cara pimpinan KPK Firly dan Alex memaksakan perkara tersebut. Kalau merasa tidak ada paksakan mestinya tidak perlu khawatir, ucap Novel melalui akun Twitter Selasa 4 Oktober 2022. Wow, sangat menarik sekali ya. Dan bahkan kalau ini dibuka secara publik, ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana pertanyaan Firly Bahuri, bagaimana pertanyaan pimpinan KPK dan sebagainya kepada Anies Baswedan, dan datalah yang berbicara. Tentu Anies Baswedan bukan orang sembarangan, dia punya segudang data begitu, karena
pelaksana sendiri. Kalau KPK hanya beropini dengan itu, bisa dituntut KPK, bisa dilaporkan ke pengawas KPK, ke Dewan Pengawas KPK, kan seperti itu. Ini sudah dicederai sekali ya. Kalau di publik tentu masyarakat bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya begitu. Dan bahkan sudah jelas sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut KPK akan buka-bukaan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E. Hal tersebut dilakukan agar KPK tak dicurigai seolah-olah kriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan bahkan Alex mengatakan KPK tidak pernah menargetkan seseorang untuk menjadi tersangka termasuk kasus dugaan kasus Formula E yang menyeret Anies Baswedan. Kemudian Alex menegaskan deklarasi Partai Nasdem yang mengumumkan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 tidak akan mengganggu proses pengusutan kasus Formula E. Menurutnya, penyelidikan kasus tersebut akan terus berjalan. Alex menyebutkan deklarasi Nasdem mengusung Anies sebagai Capres 2024 adalah baru sebatas tahap awal. Menurutnya, belum tentu nantinya bisa dicalonkan saat masa pendaftaran. Nasdem sebelumnya resmi mengumumkan calon presidennya yang akan diusung pada 2024, yakni Anies Baswedan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Twitter di Tower Jakarta Pusat. Surya Paloh meyakini anak-anak bangsa saat ini baik. Nasdem katanya memilih yang terbaik sehingga ia memutuskan sosok Anies Baswedan lah yang dipilih. Terus kemudian Anies sendiri sempat dicecar pertanyaan wartawan tentang laporan koran Tempo yang menjanjikan Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan dugaan kasus Formula E naik ke penyidikan. Siap-siap tanggap Anies, sikat di sela peresmian Markas Pemuda Pancasila. Sangat luar biasa sekali Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan hari ini sudah terbuka terhadap apa yang dilakukan Formula E begitu. Dan bahkan kalau Firly Bahuri ingin data, Anies Baswedan tinggal menyampaikan data. Dan bahkan temuan-temuan dari BPK tidak ada tindak pidana korupsi terhadap Anies Baswedan di event Formula E. Tapi nyatanya hari ini kemudian KPK seakan-akan ada politisasi, ada yang membisik-bisikan oligarki yang berbisik kepada KPK begitu. Ini menjadi persoalan penting. Kalau ini dibuka secara publik akan mengetahui dan bisa menilai seperti apa jalannya Formula E, apakah ada korupsi atau tidak. Ini perlu digarisbawahi ya. Biasanya orang-orang yang korupsi biasanya itu adalah harta kekayaannya meningkat. Tentu Anies Baswedan dilihat apakah meningkat atau tidak. Ini menjadi pertanyaan besar begitu. Dan bahkan ini Novel Baswedan sebut Ketua KPK Firly Bahuri doyan ngibul. Mari kita baca. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan mengklaim Firly Bahuri kerap berbicara dusta saat menangani sebuah kasus. Novel mengamati bahwa perbuatan Firly tersebut terus berulang. Novel tak segan-segan membeberkan kebohongan Ketua KPK itu. Pada kasus Bansos, bencana pada 2021 misalnya, Purnawirawan Polri tersebut akan mengancam mati para koruptor Bansos COVID-19. Tentunya yang terkesan mengebu-ngebu tersebut ternyata hanya angin lalu. Menurut Novel, rekam jejak Firly Bahuri tidak henti di sana. Dan bahkan dia juga masih mengingat jelas perbuatan ngibul Firly yaitu saat dugaan pelanggaran HAM dalam proses asesmen TWK, tes wawancara kebangsaan pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Novel menjelaskan semua saksi yang terlibat mengatakan terjadi manipulasi, perbuatan melawan hukum, perbuatan melanggar hak-hak manusia dalam proses TWK. Dan bahkan apa yang diperbuat Firly, lanjut Novel, tidak hanya mencoreng dirinya sendiri juga merusak reputasi lembaga KPK. Kekinian nama Firly sedang ramai diperbincangkan publik. Beredar isu menyebutkan Ketua KPK Firly Bahuri sengaja bermanuver untuk menjegal Anies Baswedan melalui KPK. Ketua KPK tersebut diduga mendesak Satuan Tugas Mengusut Kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Padahal tim pengusut masih belum menemukan adanya tindakan pidana korupsi yang melibatkan Anies Baswedan. Wow, luar biasa ya. Jadi
Kalau ini benar-benar terjadi kepada Firly Bahuri, ini sudah dicederai dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh Ketua KPK itu sendiri. Dan bahkan siapa sih Ketua KPK itu, pasti publik mengetahui. Siapa anak buahnya siapa, ini pasti mengetahui semuanya begitu. Tidak perlu diceritakan di sini begitu. Sudah banyak yang tahu kok. Ini bahkan Novel Baswedan pengalaman di dunia penyidikan dan penyelidikan begitu, dan bahkan ya dianggap bahwa Firly Bahuri doyan ngibul. Dan bahkan di sini novel soal Formula E mau dibuka bagus agar publik tahu cara KPK paksakan kasus. Inilah yang kemudian publik bisa menilai ketika semuanya yang dimintai keterangan dibuka ke publik, semuanya akan pasti tahu siapa yang mengada-ngada, siapa yang melakukan pembohongan terhadap publik. Ini pasti ditemukan dan publik bisa menilai itu sendiri. Dan bahkan di sini disebutkan mantan Kasatgas Penyidik KPK Novel Baswedan menyambut baik rencana KPK untuk membuka hasil penyelidikan perkara Formula E. Hal tersebut dinilai langkah yang bagus agar publik bisa menilai bagaimana penyelidikan yang dilakukan oleh KPK saat ini. Dan bahkan dia melihat jika benar tak ada unsur memaksakan perkara Formula E naik ke penyidikan, maka seharusnya pimpinan KPK tidak perlu khawatir membuka rekaman tersebut. Dalam cuitannya dia menyertakan berani jujur hebat. Dan bahkan selain perkara Formula E, Novel juga menilai perlu untuk dibuka mengenai kasus-kasus lain seperti Bansos hingga Harun Masiku. Salah satu yang disinggung oleh Novel terkait Harun Masiku, hingga saat ini sudah 2 tahun 8 bulan buronan legendaris KPK itu masih gagal untuk ditangkap. Dia merupakan tersangka pemberi suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Adapun cuitan Novel itu menanggapi pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata soal isu adanya upaya pemaksaan penyelidikan kasus Formula E naik ke penyidikan dengan menetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka. Bahkan Alex mengungkapkan untuk membuat terang perkara tersebut, KPK saat ini tengah mempertimbangkan membuka proses penyelidikan ke publik. Adapun proses ini sejatinya tertutup dan baru dibuka saat sudah masuk pada tahap penyidikan. Dan bahkan ada kecurigaan tersebut diungkap dalam laporan koran Tempo pada 1 Oktober 2022, juga mengungkap adanya dugaan upaya Firly Bahuri memaksakan penanganan perkara naik ke tahap penyidikan dengan menjerat Anies sebagai tersangka. Firly Bahuri disebut mendapat dukungan Wakil Ketua Alexander Marwata serta Deputi Penindakan dan Eksekusi Erjan Karyoto. Namun mayoritas peserta ekspos disebut tetap tak sependapat dan menyatakan bahwa kasus Formula E belum terdapat unsur pidana. Meski demikian, Alex telah membantah investigasi Tempo tersebut dan menyatakan bahwa KPK bekerja berdasarkan koridor hukum bukan politik ini. Perkara Formula E. Formula E merupakan ajang balap mobil listrik internasional yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Balapan ini diselenggarakan pada Juni 2022. Presiden Jokowi dan sederet pejabat negara lainnya hadir dalam gelaran Formula E. Jokowi menyerahkan langsung trofi kepada juara 1 race 9, yakni Match Evan. Usai acara, Jokowi menyebut Formula E berlangsung baik dan lancar. Dia menyebutkan pemerintah akan mendukung kegiatan positif ini. Penyelidikan Formula E ini pertama kali diumumkan pada November 2022. Belum ada penjelasan lebih lanjut dari KPK karena masih tahap penyelidikan. Alexander Marwata sempat menyatakan sejumlah hal yang mungkin didalami dalam proses penyelidikan. Salah satunya kemungkinan kemahalan bayar komitmen fee dari Jack Pro dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, Alex tak menjelaskan secara pasti penyelidikan terkait dugaan korupsi apa yang tengah dilakukan oleh KPK. Adapun dalam penyelidikan, KPK ini sudah meminta keterangan sejumlah pihak termasuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi, mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto hingga Dino Peti Jalal. Pada 7 September, Anies sempat diperiksa KPK selama 11 jam untuk dimintai keterangan ihwal hajatan internasional DKI Jakarta itu. Anies pun tidak banyak berkomentar usai diminta keterangan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang sehingga isu yang sedang dialami akan bisa terang benderang.
Ini lucu sekali ya, ketika melihat dari berbagai komentar dari dari orang-orang yang menjegal Anies Baswedan, kemudian orang-orang KPK begitu. Walaupun hari ini KPK lagi berseberangan dengan KPK itu sendiri, dengan anggota sendiri, dan bahkan yang satunya tidak bisa menemukan bukti KPK korupsi, Anies Baswedan korupsi, terus kemudian yang satunya ingin mentersangkakan Anies Baswedan korupsi. Ini kan lucu begitu. Dan bahkan menurut Twitter sangat ramai sekali para cebong-cebong di luar sana begitu yang menghashtag tenggelamkan Anies Baswedan. Seperti ini banyak sekali. Ini banyak sekali yang mengkait-kaitkan dengan peristiwa yang ada di Malang. Luar biasa para netizennya. Orang-orang yang tidak suka di sana biasanya ikut-ikutan, yang tidak punya moralitas kadang-kadang seperti itu. Karena banyak yang keluar dari Partai Nasdem bilangnya begitu, padahal data-data seperti itulah yang kemudian banyak yang berita-berita lama diupload kembali. Ini lucu sekali begitu. Ya wajar lah, memang otak cebong itu malas untuk membaca berita hari ini begitu. Jadi kesimpulan saya adalah hanya satu, yaitu siapapun anak bangsa, kalau memang itu tidak terbukti korupsi, maka kemudian jangan sampai dikriminalisasi. Jangan sampai KPK dicederai dengan kepentingan-kepentingan tertentu atau politisasi dan berbagai hal. Mulai dari kepentingan, mulai dari oligarki itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.